Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bisra Nomad yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk inspirasi. Oke, kita sudah masuk di kemampuan dasar nomor 10. Ini merupakan soal terakhir di kemampuan dasar. Sebelum kita lanjut di kemampuan lanjut ya. Ini merupakan masih soal seleksi Olimpiade Saran tingkat kabupaten kota 2019, bidang sama bidang matematika, dan masih di channel saya juga. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta komennya. Juga jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan yang terbaru, yaitu di kemampuan lanjut di nomor 1 sampai dengan nomor 10 2019, dan juga berikutnya, tahun-tahun berikutnya juga akan saya bahas juga. Oke, kita masuk ke soal terakhir di kemampuan dasar. Nah, di soal terakhir ini ada untuk sebarang bilangan real X. Nah, bilangan real ya. Simbol di sini ada simbol bentuknya. Bahwa beberapa orang mungkin tidak familiar untuk soal tes ini. Ini biasa juga sering keluar ya di beberapa soal KSN atau soal Olimpiade. Ini kalau dibacanya itu adalah bentuknya adalah apa nih? Bentuknya adalah floor ya. Kalau bentuk seperti ini. Jadi ini bentuknya dibaca adalah floor X. Nah, jadi bentuk huruf L yang satu kayak kebalik, ini bentuknya floor X. Nah, ini kalau yang satunya lagi, ini menyatakan bilangan bulat terbesar yang tidak lebih besar daripada X. Jadi tidak lebih besar daripada X nilai X-nya. Kemudian sedangkan yang satunya kebalikannya bentuknya, ini namanya bentuk shell atau dibaca shelling. Nah, ini merupakan bilangan bulat yang terkecil. Berarti ini bentuknya floor ya, satu floor, satu shelling. Yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai X. Kemudian interval. Nah, intervalnya ada interval kurung siku sama interval biasa. Nah, ini kita familiar ya. Kalau ada interval seperti ini, maka ini dinyatakan sebagai bentuk X, di mana lebih besar dari sama dengan A, tapi kurang daripada B. Nah, untuk ada yang kurung siku, ada sama dengannya, dan kurung biasa tidak menggunakan sama dengan. Himpunan semua bilangan real yang memenuhi, nah ingat ya bilangan real, oke, nilai dari A dikali dengan BA dot B. Oke, nah yang pertama kali bilangan real di sini itu masuk bilangan caca, bilangan bulat, bilangan pokoknya masuk ya, bilangan asli, bilangan rasional. Nah, itu masuk semua daripada bilangan real. Kalau bilangan real berarti bilangan rasional maksudnya. Karena real itu ya rasional, jadi bilangan bisa dibentuk ke dalam bentuk A per B. Oke, termasuk bilangan bulat sendiri. Jadi kalau misalkan, jadi ini kita bisa bagi beberapa part, kasus lah, jangan part. Jadi kalau kasus yang pertama itu kita anggap X-nya ini adalah anggota daripada bilangan bulat. Jadi gitu bilangan bulat. Kalau dia X dianggap bilangan bulat, maka floor X itu akan setara dengan nilai dari shell X. Nah, ini akan sama dengan nilai X-nya. Ya, jadi nilainya sama, tidak ada perubahan. Ya, maksudnya 2 lah. Nah, 2. Floor 2 sama shell 2 itu sama dengan 2 itu sendiri. Jadi dengan kata lain, bentuk dari persamaan yang kita punya berarti ini dianggap sama semua. Dengan kata lain berarti 2x kita kuadratkan sama dengan x ditambah dengan 7. Oke, berarti ini jadi 4x kuadrat, kita pindah ruaskan, min x min 7. Oke, sama dengan 0. Kita lihat paling gampangnya kita buat diskriminannya lah. Berarti nilai d-nya d kan sama dengan b kuadrat min 4ac ya. Nah, kalau d-nya sama dengan 0, maka ada jawabannya. Tapi kalau tidak ada, kita cek, maka tidak memenuhi syarat, berarti kontradiksi ya. Kita lihat B-nya adalah min 1, berarti min 1 dikuadratkan, dikurang 4, dikali dengan 4, dikali dengan minus 7. Nah, kita lihat, berarti 1 ditambah 16 kali 7, berarti ini 16, 7 kali 6, 24, berarti 112, nah ini 113. 113 ini bukan bilangan yang bisa diakar, berarti ini bukan bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat. Oke, berarti ini bukan bilangan kuadrat. Kalau bukan bilangan kuadrat, maka dalam hal ini X bukan dari bilangan bulat dalam hal ini. Berarti X bukan bilangan bulat.
Kalau X bukan bilangan bulat, berarti kasus yang kedua kita gunakan kasus untuk X bukan bilangan dari bilangan bulat. Nah, dalam bilangan bulat di sini juga bukan bilangan bulat, berarti bisa juga dia ada bilangan di mana terdapat bilangan rasional dalam bentuk pecahan gitu ya. Nah, berarti kalau bentuknya dalam bentuk pecahan, berarti dalam hal ini kita bisa bagi dua bagian lagi. Ya, dalam kasus ini ada dua kasus kembali lagi. Berarti kasus yang pertama adalah di mana nilai X-nya ini lebih besar sama dengan, misalkan bentuknya adalah kita ambil bentuk A lah, bentuk A, kemudian di sini adalah A kurang dari, sorry. Ini harusnya bentuknya kurang dari, tapi tidak menggunakan sama dengan ya. Berarti oke. Berarti ini kurang dari A ditambah dengan setengah. Kenapa ditambah dengan setengah? Karena kita punya ada dua bagian di sini nih, ada dua. Nah, ini kan kalau dikali dengan setengah jadi kan satu ya. Nah, di antara bagian ini, di antara ini juga satunya lagi adalah X-nya itu berarti ini ada A ditambah dengan setengah ya, karena berarti ini masuk ke bagiannya, tapi kurang dari A ditambah dengan 1. Nah, ini oke. A-nya di situ adalah bentuk pecahan nanti ya, bentuk pecahan. Oke. Berarti A-nya nanti bisa bentuk bilangan, bukan pecahan. Berarti A-nya di sini, A-nya di sini nanti adalah anggota dari bilangan bulat itu juga. Nah, bilangan bulat lah. Ini kan bilangan bulat, tapi di sini kan bukan bilangan bulat ya. Tadi berarti bilangan bulat tidak masuk. Berarti nanti di sini kan antara termasuk di sini. Oke. Nah, kita berarti A termasuk bilangan bulat. Oke. Kita cek nilai X-nya itu, kita ambil misalkan bentuknya adalah A ditambah sepertiga ya. Berarti diantara X sampai dengan ini sini seperempat lah. Paling gampang seperempat. Nah, ini kan diantara mereka, berarti lebih besar dari itu, berarti A ditambah seperempat. Berarti dalam hal ini kita coba X-nya ditambah seperempat. Berarti 2 dalam kurung A ditambah dengan seperempat. Kemudian di floor kuadratkan, floor bukan kurung siku. Oke, floor. Berarti ini floor. Nah, oke, dikuadratkan nanti sama dengan ceilingnya dari A ditambah dengan 1/4. Oke, ditambah dengan 7. Oke. Berarti yang pertama di sini kita punya adalah kalau kita kalikan 2A, berarti ini 2A ditambah dengan 1/4 kali 2 berarti setengah ya. Kemudian ini di floor kuadrat. Oke. Sama dengan nanti, nah ini ceiling dari A ya A, kan bilangan bulat. Ceiling dari 1/4 berarti naik jadi 1. Nah, kan lebih, berarti ditambah dengan 7. Oke, kita punya dari bentuk seperti ini, maka kita lihat dua ini kalau difloorkan maka jadinya adalah 2 saja ya, 2A saja, karena setengah ini 2 kali 1/4 tadi kan setengah, maka ini jadinya adalah kalau difloorkan bentuknya adalah 2A ya, maka 2A dikuadratkan sama dengan A ditambah dengan 8, karena ini kalau difloorkan dia akan tetap 2A, karena ini masih kurang dari 1. Oke, berarti ini jadinya 4A kuadrat dikurang A dikurang 8 sama dengan 0. Kita menggunakan nilai D lagi. D, berarti D-nya sama dengan min 1 ya, min 1 dikuadratkan dikurang 4 kali 4 dikali dengan minus 8. Berarti kita dapat 1 ditambah 16 kali 8. 16 kali 8 berarti 8, 4. Nah, berapa? 1, 3, 16 kali 8 berarti 8, 4, 128 ya. Kita dapat 129. Nah, 129 ini bukan daripada bilangan kuadrat juga, berarti salah juga ya. Berarti dalam ini si A-nya di sini, kita X-nya itu adalah tidak
tidak berada pada areal, tidak berada pada areal antara A sampai dengan A ditambah dengan setengah. Nah, bukan. Berarti kita cek di bentuk yang lainnya di sini, di antara ini. Mana kalau di sini kita cobanya adalah floor dari, nah ini kan ada sama dengan setengah ya, kita substitusi saja setengahnya. Berarti kita bisa masukkan 2A ditambah dengan setengah. Oke. Di floor kuadrat. Oke, kemudian sama dengan ceiling dari A ditambah dengan setengah. Oke, ditambah dengan 7. Oke. Nah, ini kan kalau dikalikan, ini 2 ya. Nah, kalau dikalikan berarti kan ini adalah 2A ditambah 1. Nah, 2A ditambah 1 berarti 2A ditambah dengan 1 floor kuadrat sama dengan ini jadinya A ditambah 1 ditambah 7. Karena kalau ceiling, kalau setengah ya, berarti sudah lewat, dianggap lewat, berarti dia harus dibulatkan ke atas 1. Nah, ini kalau ini, berarti ini kan sudah pembulatan 1. Nah, kalau pembulatan 1 berarti tetap, berarti 2 tambah 1. Berarti tetap ya. Kalau tadi, ini kan setengah. Nah, kalau setengah itu berarti dianggap dihilangkan kalau dalam floor. Maka ini pas langsung, berarti kita kuadratkan, maka menjadi 4A kuadrat ditambah dengan 4A ditambah dengan 1 sama dengan A ditambah dengan 8. Maka kita punya 4A kuadrat plus ya 3A dikurang dengan 7 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan, maka kita punya 4A dengan A. Kemudian ini berarti plus 7 ya, karena di sini positif, dari sini min 1 sama dengan 0. Sehingga kita punya A-nya yang pertama adalah min 7/4. Kemudian A yang kedua kita punya 1. Karena A itu adalah anggota dari bilangan bulat, maka ini tidak memenuhi ya. Nah, ini tidak memenuhi. Berarti yang kita memenuhi adalah A-nya sama dengan 1. Nah, dengan demikian kalau dengan demikian kan A ditambah setengah, ini batasannya, kemudian X dari A ditambah dengan 1. Nah, ini kita punya batasan di sini. Berarti kita sesuaikan nilainya. Oke. A ditambah dengan 1 berarti A ditambah setengah ya. A ditambah setengah. A ditambah setengah ini A1, berarti A-nya sama dengan 1, berarti 3/2. 3/2. Nah, ini kemudian 1 tambah 1 adalah 2. Nah, ini kita punya sesuai dengan bentuk yang kita punya nih. Nah, ini bentuk kita yang punya. Berarti jelas A-nya itu adalah 3/2. B-nya juga kita peroleh nilainya adalah 2. Sehingga kalau A dot B berarti dalam hal ini 3/2 dikali dengan 2. Maka kita peroleh jawabannya adalah 3. Jadi untuk soal nomor 10, maka jawabannya adalah 3. Demikian pembahasan kita di kemampuan dasar, di soal terakhir kemampuan dasar nomor 10. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum, berbagi untuk menginspirasi.